Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhala yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyura a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Yang saya hormati Ketua Yayasan, Kepala Sekolah, tokoh masyarakat, RT RW yang hadir, Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah yang saya muliakan, anak-anak para santri yang saya sayangi. Alhamdulillah, tiada henti-hentinya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita aneka macam nikmat, termasuk nikmat bisa tetap ikut pengajian dalam kondisi nyaman, dalam kondisi tenang, ya walaupun sambil ngaji banyak yang ngobrol juga, jadi nggak tenang nih, ya tanpa adanya ancaman gempa, banjir, tsunami, ya dan semoga peristiwa seperti itu tidak terulang di negeri ini, karena seminggu yang lalu kita dapatkan informasi bagaimana kejadian menimpa negeri di Indonesia ini di Cianjur, gempa dahsyat yaitu 5,6 SR, dan sejauh ini para korban yang sudah ditemukan lebih kurang 320 yang wafat dan puluhan ribu yang luka-luka dan menjadi pengungsi sampai detik ini dan belum tertangani. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada seluruh masyarakat yang tertimpa musibah, baik yang wafat segera diberikan balasan sorga, yang luka-luka dan patah kaki segera diberi kekuatan dan kesehatan, yang kehilangan rumah, yang sekarang belum kembali semoga Allah ganti dengan lebih baik, dan kepada kita yang di negeri lain bisa turun sumbangsi membantu. Untuk pengajian yang lalu jumlah kota amal ada 1.300.000, alhamdulillah ini yang terbanyak selama ini pengajiannya, dan alhamdulillah setengahnya 650.000 kita sudah salurkan, ya kebetulan RW kita mengumpulkan juga untuk Cianjur, kita salurkan separuh lewat RW, separuh lewat ada rekan kita yang berasal dari Cianjur, ya maksud saya bukan rekan dari guru-guru kita, juga ada orang Cianjur, ya ustazah yang kondisi orang tuanya alhamdulillah selamat walaupun rumah juga retak-retak dan sekolah dan musola roboh. Nanti kita cari saluran lewat rekan kita yang putus setengahnya lagi 650.000-nya. Jadi ini laporan lisan yang kami sampaikan kepada jemaah sekalian, bahwa hasil kota amal yang lalu berjumlah Rp1.300.000. Sudah kita salurkan setengahnya, dan setengahnya lagi akan kita salurkan nanti, barangkali ada tambahan-tambahan dari hasil kota amal pengajian Selasa yang lalu. Jemaah sekalian, kita lanjut saja pengajian kita surah An-Nazi'at, walaupun masih dalam kondisi musibah. Barangkali ada yang mau lebih dalam memahami konsep musibah sebagaimana yang disampaikan pada Selasa yang lalu, bisa nanti dalam forum tanya jawab setelah saya sampaikan pengantar untuk kelanjutan tafsir surah An-Nazi'at. Ya, kita bahas An-Nazi'at, dan memang kebetulan setelah ayat 1 sampai 5 pendahuluan yang sudah kita selesaikan dalam beberapa waktu yang lalu, dan ayat ke-6-nya adalah jawab syarti, jawab syaratnya yang diawali tentang kehancuran bumi dengan diawali dengan gempa. Nah ini karena ayat ini diawali dengan gempa, yang mungkin ada kaitannya dengan gempa yang selama ini terjadi. Bolehlah nanti kalau ada yang mau mendiskusikan, boleh
kita diskusikan dalam bentuk tanya jawab. Sebelumnya ibu-ibu boleh maju Bu, masih banyak yang kosong depan, kasihan yang belakang. Ya silakan. Ya biar nanti yang baru datang, nah bukan kasihan Bu yang baru datang tuh yang bawa anak, yang apa nanti kalau cari tempat susah. Nah coba ibu-ibu yang udah datang duluan silakan ke depan. Silakan Bu, makin depan makin barokah ilmunya. Ya, makin sayang malaikat bersamanya. Malaikat hafazah, malaikat rezeki akan mengitari semua yang sungguh-sungguh. Karena wa annal malaikata tad'u ajnadiha ridwan li talibil ilmi. Para malaikat mengembangkan sayapnya menaungi para penuntut ilmu. Kenapa? Ridwan li talibil ilmi, karena sayang, karena cinta kepada para penuntut ilmu yang sungguh-sungguh, yang terlihat dengan kesungguhan. Boleh silakan maju ibu. Nah, nanti yang terakhir datang bisa langsung menyesuaikan diri, tidak harus melampaui ibu yang sudah datang lebih dahulu. Untuk bapak-bapak barangkali sampai cukup ya, karena kalau ada penambahan masih ada ruang. Baiklah, kita sudah selesai surah An-Nazi'at ayat 1 sampai 5. Silakan bapak ibu buka dalam Al-Quran yang ada di aplikasi handphone, atau yang ada Al-Quran dekatnya diambil. Silakan dibuka surat An-Nazi'at. Kita sudah selesai pembukaan ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal mudabbirati amra. Demi para malaikat pencabut nyawa dengan sangat keras sekeras-kerasnya, dan demi para malaikat pencabut nyawa yang lembut selembut-lembutnya. Ya, was-sabihati sabha, demi para malaikat yang berpindah-pindah dengan sangat cepat, ya, dengan selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Fas-sabiqati sabqa, demi para malaikat yang berlomba-lomba turun ke bumi, naik turun, ya, diantaranya untuk menyaksikan para penuntut ilmu di majelis-majelis ilmu dengan berlomba-lomba, gelombang demi gelombang. Fal mudabbirati amra, maka demi para malaikat yang mengatur segala urusan dengan sangat teratur. Nah, ini semua adalah sumpah Allah Subhanahu wa taala. Allah bebas bersumpah demi makhluknya. Ketika Allah bersumpah demi makhluknya, menunjukkan urgens, pentingnya makhluk yang dijadikan sebagai yang menjadi alat sumpah, yang dijadikan objek sumpah, yaitu para malaikat. Tetapi manusia tidak boleh bersumpah kecuali demi Allah saja. Kita nggak boleh bersumpah kena kita contoh, ya Allah kan bersumpah demi malaikat, maka kita bersumpah demi malaikat, nggak boleh. Kalau Allah bebas berbuat semaunya, fa'alul lima yurid, dia maha berkehendak, dia maha berbuat semau yang dia inginkan. Sementara manusia dilarang dalam hal sumpah, dalam hal meminta kepada yang maha seperti Allah, seperti kepada Tuhan, dalam hal menyembah, dalam hal berdoa, kecuali hanya kepada Allah. Jadi kita diharamkan bersumpah kecuali demi Allah. Kalau kita bilang demi Allah, sahih. Wallahi, demi Allah, tallahi, billahi, atau walladhi nafsi biyadihi, demi yang zat jiwaku di tangannya, itu boleh, ya. Jadi nggak boleh kita bersumpah misalnya demi Allah dan demi Rasulullah, nggak boleh nggak? Nah, ada nggak kita dengar orang begitu? Demi Allah, demi Rasulullah, nggak bisa, hanya demi Allah saja. Karena Nabi bersabda, man halafa li ghairillah faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah, maka sungguh dia telah syirik. Nah, karena itu, ya, satu-satunya yang kita bersumpah yang sahih adalah bersumpah demi Allah, baik di dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia demi Allah, ya. Kalau bahasa Arabnya billah, demi Allah, tallah, demi Allah, wallahi, demi Allah, ya. Nah, sama juga ketika meminta pertolongan yang kaitannya dengan balasan pahala atau terhindar dari dosa, atau meminta untuk dapat surga, atau terhindar dari azab neraka, atau untuk mendapat syafaat di akhirat.
maka tidak boleh meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk meminta syafaat itu ya, minta syafaat nggak boleh kepada selain Allah. Walaupun nanti Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan syafaat itu lewat pihak yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita sebagai hamba meminta syafaat hanya kepada Allah. Walaupun nanti Allah memberikan syafaat terbesar lewat via Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi perkara memintanya, kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sama di ayat ini Allah bersumpah, ya fal mudabbirati amra, demi para malaikat yang mudabbir. Mudabbir sangat mengatur dengan serapi-rapinya. Jadi benar-benar malaikat itu diberi oleh Allah hak untuk mengatur bumi ini. Di antaranya mengatur rezeki, mengatur turunnya hujan, panas terik, atau diangkatnya rezeki di suatu tempat, bahkan menurunkan rezeki di tempat yang lain, memindahkan hujan dari negeri yang tandus, dari negeri yang tidak tandus kepada negeri tandus, atau segala. Memang malaikat benar-benar diberi wewenang oleh Allah SWT untuk mengatur. Tapi apa boleh kita meminta kepada malaikat? Ada malaikat pengatur sungai, ada malaikat pengatur gunung, ada malaikat yang mengatur di langit, ada malaikat yang mencabut nyawa, ada malaikat yang menjaga dan menyelamatkan manusia ketika dalam kondisi musibah. Kita lihat ada anak kecil yang terkurung dalam reruntuhan 3 hari, ternyata masih selamat. Dan memang malaikat diberi wewenang oleh Allah SWT untuk mengatur. Pertanyaannya, apakah boleh kita minta kepada malaikat? Wahai malaikat yang telah mengatur rezeki, yang hari ini akan menurunkan rezeki, penjualan di toko saya akan banyak berlimpah, saya minta supaya rezeki hari ini bertambah penjualannya, bolehkah? Tidak boleh, Bu. Padahal malaikat benar-benar telah diberi wewenang untuk mengatur oleh Allah SWT. Dan yang memberi wewenang Allah Subhanahu wa taala lewat panduan pimpinan mereka, malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Setiap tahun turunlah malaikat semuanya dan malaikat Jibril, ar-ruh, pimpinan para malaikat, ke muka bumi ini di malam Lailatul Qadar. Untuk apa? Untuk mengatur segala urusan manusia di bumi. Jadi muktamarnya para malaikat di bumi. Kapan jadwal muktamar para malaikat? Malam Lailatul Qadar. Tapi muktamar para malaikat nggak ada yang lempar-lempar kursi, nggak ada yang pukul-pukulan, ya. Karena semuanya patuh, ya, apa perintah malaikat Jibril diaturlah setahun ke depan untuk rezeki, untuk malaikat yang mendampingi, malaikat yang selalu menjaga. Nah, itu diatur setiap tahun, ya, di malam Lailatul Qadar. Bi'izni rabbihim min kulli amr, dengan izin dari Allah untuk mengatur semua urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Durasi muktamar malaikat itu dari turunnya di malam Lailatul Qadar sampai terbit fajar. Jadi apa boleh kita meminta kepada malaikat? Tetap tidak boleh. Mintanya kepada sang pemilik yang mengatur malaikat, bukan malaikat. Walaupun malaikat mengatur, tidak bisa kita memohon kepada malaikat. Ya, ada malaikat gunung misalnya. Dulu malaikat gunung berinisiatif. Ketika Nabi dilempari di Taif, lalu Nabi lari dikejar-kejar, naik ke gunung dikejar, naik gunung, turun ke lembah dikejar, turun ke lembah, sampai Nabi berhasil lolos dari kejaran orang Taif di kebun Utsbah bin Rabi'ah. Malaikat gunung turun, ya Muhammad, kurang ajar orang Taif, akan aku lemparkan gunung Uhud ini. Bahkan gunung, ada 2 gunung di situ, untuk menghantam mereka yang telah melempari engkau. Nabi Muhammad tidak peduli, beliau tidak bersedia. Jangan kau lakukan itu, wahai malaikat pengatur gunung. Nabi tidak pernah minta malaikat pengatur gunung yang menawarkan diri, ya. Nabi tidak pernah mencontohkan untuk meminta kepada para malaikat. Apalagi sekarang kalau kita lihat ada orang meminta kepada selain Allah, ada yang minta kepada arwah, ada yang minta kepada keramat, kuburan,
Nah, ini jelas-jelas terlarang. Nah, keseluruhan sumpah Allah demi para malaikat pencabut nyawa dengan keras, demi malaikat pencabut nyawa dengan lembut, demi malaikat yang selalu bertasbih kepada Allah, berpindah-pindah antara bumi dan Baitul Izzah, ya, langit bumi turun naik itu, dan malaikat yang berlomba-lomba, ya, fasabiqati sabqa fal mudabbirati amra, dan para malaikat yang mengatur semua itu untuk beberapa, ya, 5 kali sumpah demi malaikat itu. Jawab sumpahnya apa? Yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah qulubu yauma idzi wajibah absaruha khashi'ah. Jawab sumpahnya adalah yauma. Jadi keseluruhan sumpah tadi tujuannya untuk menekankan perkara yang maha dahsyat, yang sangat penting. Padahal sumpah demi malaikat itu pun sudah dahsyat. Ketika Allah bersumpah demi malaikat pencabut nyawa keras, kita sudah jelaskan bagaimana penjelasannya, bagaimana dahsyatnya. Malaikat yang lembut juga begitu luar biasanya. Malaikat yang bertasbih, berpindah dengan cepat, malaikat yang berlomba-lomba, malaikat yang mengatur, sudah begitu dahsyat. Itu ternyata belum apa-apa dibandingkan dengan jawab sumpah. Jawab sumpahnya ayat 6, ayat 7, yaitu Allah menggambarkan bagaimana kesudahan alam semesta, alias bagaimana kiamat itu terjadi. Allah menggambarkan kejadian kehancuran langit dan bumi, tiupan sangkakala pertama dan kedua, dengan 2 ayat yang pendek untuk menyimpulkan segala yang besar ketika terjadi kiamat akbar itu. Yauma tarjufur rajifah. Nah, ini jawab sumpahnya. Yauma, ya, pada hari tarjufur rajifah, terjadinya goncangan sedahsyat-dahsyatnya. Ya, terjadi tarjufu ar-rajifah, goncangan yang sedahsyat-dahsyatnya. Jadi ar-rajifah, nanti tasba'u ar-rajifah diikuti dengan ar-rajifah ini dalam tafsir ada 2 makna. Yang pertama bermakna goncangan atau kehancuran, yang kedua bermakna tiupan. Ketika diartikan goncangan, maka maknanya yauma tarjufur rajifah, pada hari terjadinya, ya, goncangan atau kehancuran bumi. Tatba'uha radifah, diikuti dengan goncangan atau kehancuran langit. Kalau ar-rajifah ditafsirkan sebagai tiupan, maka yang dimaksud dengan yauma tarjufur radifah, pada hari ditiupkan sangkakala pertama. Tatba'uha radifah, diikuti dengan tiupan sangkakala kedua. Jadi ar-rajifah ya dengan sangkakala kedua, ar-rajifah tiupan sangkakala pertama. Coba, apa makna ar-rajifah dan ar-rajifah? Makna pertama, kehancuran atau goncangan, ya kan? Yang kedua berarti tiupan sangkakala. Kalau ar-rajifah diartikan goncangan atau kehancuran, maka ar-rajifah artinya kehancuran bumi atau goncangan bumi, ar-rajifah goncangan atau kehancuran langit. Kalau ar-rajifah artinya tiupan sangkakala pertama, maka ar-rajifah tiupan sangkakala kedua. Nah, 2 tafsir itu sama kuatnya, dan ini bukan pilihan. Ingat ya, makna beda dalam tafsir. Dari awal kita belajar An-Naba dulu, apa makna beda dalam tafsir? At-tanawwu', hanya macam-macam dan tidak pertentangan. Artinya keduanya benar, atau ketiganya benar, atau tafsirnya ada 4, yang keempatnya benar. Tapi kalau perbedaan dalam fikih, maknanya apa? Takut, kontradiksi, halal haram,
sunnah makruh ya. Kalau fikih, kalau tafsir keseluruhannya benar karena dia tanawwu', bukan tadad. Tadad artinya kontradiksi, tanawwu' hanya sekedar macam-macam. Ya, misalnya sebutkan macam-macam ikan. Nah, orang mau sebut mujair, mau sebut ikan nila, mau sebut ikan ikan mas, yang penting dapat sepeda. Kalau itu namanya tanawwu', semua jawaban benar. Nah, sama ketika ar-radifah, baik diartikan tiupan atau diartikan goncangan kanjuran, semuanya benar. Nah, ketika yauma tarjifur radifah diartikan goncangan atau kehancuran bumi, ya, maka maknanya kiamat nanti akan diawali dengan goncangan bumi, gempa. Nah, itu ya. Jadi nanti bukan kita lah, yang sampai kita lah. Orang yang akan menjumpai kiamat kubro nanti, ya, orang yang akan menjumpai kiamat kubro, dia tidak melihat planet benturan dulu. Dia tidak akan mengalami lihat langit runtuh, tidak. Ya, mereka yang mengalami kiamat itu nanti diawali dengan kepanikan gempa dahsyat yang menimpa bumi, alias menimpa daratan lebih dahulu. Karena itulah kalimat yang disampaikan di ayat yang lain. Allah berfirman, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila zulzilatil ardu, digoncangkan bumi, zilzalaha, sehebat-hebatnya goncangan. Nah, jadi disebutkan ardu karena memang nanti akan ada variasi. Kehancuran itu bisa di daratan, di lautan. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'da alladhi 'amiluna 'indahum yarji'un. Surah Rum ayat 41. Telah terlihat kehancuran di daratan dan di lautan. Kenapa? Karena ulah tangan-tangan manusia, supaya ya mereka merasakan akibat buah tangan mereka. Supaya apa semua kehancuran itu? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang secara umum kehancuran bisa dari laut, dari darat. Tapi kalau kehancuran dari laut itu belum sampai kepada awal kiamat kubro. Nah, jadi awal kiamat kubro itu nanti kehancurannya mulai di darat. Di darat. Nah, karena itu orang bertanya-tanya kemarin ya, di Cianjur gempanya 5,6 SR, kok kehancurannya dahsyat begitu? Sedangkan pernah kejadian di Bengkulu 7,6 SR, tapi kehancurannya sedikit, hanya retak-retak rumah, korban cuma 3 orang. Kenapa 5,6 di Cianjur lebih dahsyat dan banyak korbannya? Karena dia sangat dekat dengan darat, walaupun dia gempa laut, tapi dekat dengan darat. Akhirnya semakin dekat di darat, semakin dahsyat kehancuran bagi manusia. Nah, ayat yang menyebutkan gempa dahsyat saat kiamat itu, surat Az-Zalzalah itu disebutkan al-ardu, gempa dahsyat di darat lebih dahulu. Nanti baru laut akan tumpah, itu disebutkan dalam ayat yang lain ya. Tapi di ayat ini disebut dengan awal kehancuran bumi ini, ketika kiamat kubro terjadi, adalah kehancuran di darat. Karena dosa-dosa dan maksiat manusia lebih banyak dilakukan di laut atau di darat? Di darat. Saya pernah 3 kali atau 4 kali, saya lupa, yang jelas 3 kali lebih lah, saya pernah mengisi ceramah di offshore pengeboran minyak milik ConocoPhillips dan Premier ya, Premier Oil. Masing-masing 2 kali, atau di ConocoPhillips 2 kali, Premier sekali. Yang paling jauh di mana? Yang dekat Malaysia, Premier ya. Kita landingnya di Natuna.
Kalau ke pengeboran ConocoPhillips itu naik choppernya hanya 40 atau 30 menit. Tapi kalau yang Premier itu 2 jam helikopter ke sana itu di tengah laut. Itu bebas. Tapi kita lihat karyawan Muslim tidak ada yang minum minuman keras, tidak ada yang melakukan maksiat, nggak ada. Justru pas pengajian ramai semua. Apa pertanyaan dalam pengajian mereka? Ustaz, kita ini kerja di sini memang selalu ingat mati. Ya, ini apa namanya, offshore itu, tempat pengeboran itu, ya hanya bagian kecil aja dibandingkan dengan air laut yang sangat luas itu. Kalau naik gelombang 30 meter, 40 meter, habis semua. Ya, apalagi angin badai, cuaca buruk segala macam. Jadi nggak sempat berpikiran maksiat. Jangankan untuk berbuat maksiat, berpikir maksiat nggak sempat. Yang ada ingat mati. Dan memang orang ingat mati biasanya terhindar dari maksiat. Nah, kalau di daratan gimana? Saya bilang, ya mereka itu 2 minggu di laut, 2 minggu di darat. Aduh, kalau daratan malah rasanya cari hiburan, tempat makan libur. Mereka tidak kerja sama sekali itu 2 minggu di daratan itu. Yang kreatif dia buka pertanian, ada yang buka cabai, ada yang pertanian apa. Ya, jadi itu hiburan sekaligus luar biasa, malah hasil pertaniannya lebih banyak daripada gaji mereka di laut. Jadi kalau di daratan mulai itu pikiran kotor, semua ada, gaji besar dari laut, gaji besar Pak. Ya saya jumpai tukang sapunya saja, itu gaji pertamanya 9,5 juta. Tukang sapu bersih-bersih tapi 9,5 juta. Gaji pertama baru kerja, tapi harus lancar bahasa Inggris semua. Walaupun tamat SMA, tapi mesti wajib lancar bahasa Inggris. Nah setelah itu kan saudara tuh bawa uang banyak banget itu gajinya. Nah apalah pikiran mereka. Jadi orang kalau ingat mati maka dia jauh dari maksiat. Tapi kalau tidak ingat mati berpoya-poya. Nah makanya nanti kehancuran itu diawali dengan kehancuran darat. Gempa dahsyat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan sehebat-hebatnya. Berbeda dengan gempa yang kita saksikan atau yang kita alami di dunia saat ini sebelum kiamat. Beda. Kalau gempa di satu titik, maka di tempat lain tidak ada efeknya, barangkali cuma getaran. Ketika di Cianjur terjadi gempa dahsyat, kehancuran di Cianjur sekitarnya, di Jakarta terasa getaran tapi tidak ada rumah yang rontok. Apalagi yang di Sumatera, apalagi di Papua, jauh sekali. Sifatnya lokal. Tetapi awal kehancuran di bumi, yauma tarjufur rajifah, saat terjadi goncangan dan kehancuran bumi, maka seluruh bumi ini hancur, bergetar dengan gempa. Bukan satu bagian bumi, tapi semuanya. Tidak ada yang tidak gempa, semuanya gempa. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dan gempa itu bukan, ya kalau yang mengalami barangkali tanya saja orang Cianjur, bukan hanya goyang, ini suara yang mengerikan, ketakutan dengan suara seperti suara patahan, seperti suara kehancuran, desingan, itu terasa. Ketika itu tidak ada yang selamat, tidak ada yang luput dari kehancuran. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Saking paniknya manusia tidak tahu apa yang terjadi. Mereka sibuk menyelamatkan diri masing-masing. Nah kemudian hancur lebur. Barulah tasba'uha ralifah, diikuti dengan kehancuran langit. Kehancuran langit ya macam-macam. Jadi bumi dulu yang tidak stabil. Ketika bumi tidak stabil, apalagi isyarat-isyaratnya disebutkan matahari terbit dari barat, tentu yang dimaksud adalah kutub bumi mengalami perubahan ya. Kutub bumi yang tadinya di utara ke selatan, sekarang selatan ke utara, dibalik. Apa yang terjadi kalau kutub sudah terbalik? Tadi awalnya antara bumi dan bulan
yang berhadapan kutub positif dengan kutub positif, karena terbalik yang terjadi apa? Kutub negatif dengan kutub positif. Apa yang terjadi? Kalau positif-positif apa yang terjadi? Tolak menolak ya, saling menjaga jarak. Tapi kalau misalnya positif negatif saling tarik menarik, maka yang lebih kecil akan ditarik sama yang besar. Maka bulan akan ditarik oleh bumi, tapi bumi dan bulan akan ditarik oleh Jupiter yang lebih besar atau matahari yang sangat besar. Nah, itulah yang disebut dengan tatba'uhar radifah, diikuti dengan kehancuran langit. Tapi tetap saja yang hancur itu planet-planet. Diawali dengan kehancuran planet-planet, baru kemudian retaknya langit dan kehancuran langit, maka seluruh benda-benda langit akan saling bertabrakan. Yang perlu kita lihat di sini yaitu ketika Allah menyebutkan kejadian kiamat dalam ayat manapun, itu selalu diawali dengan idza, diawali idza. Idza menunjukkan kepastian. Dalam bahasa Arab, kalimat jika, apabila itu diungkapkan dengan 3 redaksi. Yang pertama lau, yang kedua in, yang ketiga idza. Lau artinya sesuatu, apabila atau jika. Tetapi dia sifatnya mustahil terjadi, kayak bahasa Inggris if. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalau Allah tidak memberatkan bagi umatku, saya wajibkan setiap kali sholat untuk bersiwak. Tapi siwak wajib tidak? Tidak, karena Nabi ungkapkan dengan lau. Jadi sunnah dia, tidak wajib. In adalah kalimat yang diungkapkan kepastian terjadinya itu 50-50. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Misalnya ya, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan wasiyatu lil walidain wal aqrabin haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kalian apabila kematian akan menimpa kalian, idza hadara ahadakumul maut. Kenapa pakai idza? Karena kematian pasti, idza hadara ahadakumul maut. Tapi in taraka khairanil wasiyah, jika kalian meninggalkan wasiat yang baik, pakai in. Kenapa pakai in? Karena orang yang mati bisa jadi sempat berwasiat, bisa jadi tidak sempat berwasiat. Orang yang sakit, kata dokter, ini kehidupannya tinggal beberapa saat saja, maka dia berwasiat. Tapi yang kemarin kena gempa, lalu tiba-tiba ketimpa dan meninggal dunia, tidak sempat berwasiat, maka diungkapkan in taraka khairanil wasiyah. Tapi kalau diungkapkan dengan idza, maka itu 100% pasti akan terjadi nanti. Nah, Allah sebutkan ketika kaitannya dengan kiamat, ayat-ayatnya ya selalu diungkapkan dengan idza waqa'atil waqi'ah. Nah, idza kan apabila kiamat yang pasti terjadi itu telah terjadi. Dan lagi misalnya idza zulzilatil ardu zilzalaha, idza rukkatil ardu dakkan dakka, apabila bumi ditumbuk sehebat-hebatnya, pakai idza. Apalagi idza rujjatil ardu rajja, nah, apabila bumi dihancurkan sehancur-hancurnya. Ada lagi wa idza jibalu suyirat, gunung-gunung akan dibetulkan hancur. Wa idzal ardu muddat, bumi akan mengeluar, ya akan didatarkan. Kenapa? Keluar isinya semua. Wa idzal 'isharu 'uttilat wa idzal wuhushirat kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka, pakai idza semua itu. Idza syamsu kuwirat, idza samaa'u fatarat, wa idzan nujumu qadarat, wa idzal kawakibu tasharat. Semuanya ya terkait kiamat Allah gunakan
dengan lafaz idza, bahwa kiamat pasti terjadi dan tidak mungkin tidak. Nah, tetapi ketika itu diawali dengan kehancuran bumi, kemudian diikuti kehancuran langit. Kalau yauma tarjufur rajifah diartikan sangkakala pertama, maka ar-radifah sangkakala kedua. Yauma tarjufur rajifah, saat ditiupkan sangkakala pertama, tasba'u ar-radifah, lalu diikuti dengan tiupan sangkakala kedua. Apa yang terjadi ketika ditiupkan sangkakala pertama? Yang terjadi setelah kehancuran dahsyat, maka dimatikanlah semua yang hidup. Untuk apa? Untuk menempuh perjalanan berikutnya, yaitu yaumul akhirah, hari akhirat. Karena untuk syaratnya untuk ke kampung akhirat harus mati dulu. Ya, artinya kalau mau ke surga atau ke neraka harus mati dulu. Ya Bu ya. Mau ke surga Bu? Mati dulu. Gak bisa ikut ke surga kalau tidak mati. Mau mati sekarang? Ya, yaitu syaratnya. Ketika ditiupkan sangkakala pertama, maka makna ar-rajifah adalah kehancuran bumi sekaligus kehancuran langit. Tidak bisa kalau itu dimaknai sangkakala pertama. Maka ditiupkan sangkakala pertama, hancurlah langit dan bumi secara keseluruhan dengan urutannya masing-masing. Tadi diawali dengan getaran bumi, hancurnya bumi. Wa idal ardu muddat, keluarlah seluruh isi bumi, ya, semuanya keluar. Tulang belulang yang dikuburkan sudah miliaran dari zaman Nabi Adam, semuanya keluar semua. Isi perut bumi keluar semua. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, manusia saat itu berterbangan seperti aneh-aneh yang tidak tahu arah, pokoknya tidak bisa menginjak bumi lagi saking kuatnya getaran. Manusia dihempaskan, jangankan manusia, wa takunul jibalu kal ainil manfush, gunung-gunung pun tercabut semuanya berterbangan seperti al-ihni, bulu-bulu yang berwarna-warni, manfush, berserakan di atas langit. Nanti gunung-gunung ya yang raksasa-raksasa itu seperti benang-benang saja, manusia berada di sisinya. Ketika itu gunung dengan gunung saling berbenturan, pecah. Kemudian pecahan gunung itu akan berbenturan lagi, pecah lagi. Batuannya itu berbenturan, pecah lagi, sampai debu-debunya saling berpecahan sampai gunung tak terlihat lagi. Wasayyidatil jibalu fakanat saraba, maka gunung seperti fata morgana, seperti tak ada lagi. Tadinya ada, seperti tak ada lagi. Kenapa Allah sampaikan bahwa gunung hancur seperti fata morgana? Karena jangan muncul dalam asumsi manusia gunung yang dicabut dari akarnya itu nanti akan kembali lagi. Kenapa tidak akan kembali lagi? Karena hancur berkeping-keping sampai debu, sampai tak terlihat lagi. Karena kalau gunung dicabut, lalu dia terbang di langit, lalu dia balik lagi nancap ke tempat semula, kiamat batal. Itu tidak mungkin. Yang ada kiamat batal itu di film-film Hollywood. Ya, sudah kiamat 2012, sekarang batal kiamatnya. Sekarang kita 2022, 10 tahun yang lalu kata Hollywood batal. Kiamat. Kalau kita masih hidup sekarang. Sebelumnya kalau yang sudah jadul, yang udah tua, tanggal 9 bulan 9 tahun 99 kan kiamat katanya kan? Ingat gak dulu? Yang sudah tua masih ingat lah. Kalau yang baru lahir 2000-an nggak ingat ya. Dulu katanya tanggal 9 bulan 9 99 kiamat. Lalu tanggal 12 bulan 12 2012 kiamat. Nanti begitu juga tanggal 22 bulan 2 sudah lewat ya. Kiamat lagi, itu hanya ramalan-ramalan ya. Jadi kiamat hanya Allah yang tahu kapan waktunya, tetapi dia pasti terjadi. Ya, jadi tiupan sangkakala pertama untuk mematikan semua manusia, jin, syaitan, semuanya. Lalu tasba'u ar-radifah diikuti dengan tiupan sangkakala kedua,
yaitu untuk menghidupkan semua manusia. Jadi nanti dalam hadis disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari hadis yang sahih ya, antara tiupan sangkakala pertama dan kedua itu jaraknya 40. Lalu ditanya oleh sahabat, 40 apa maksudnya ya Abu Hurairah? 40 tahunkah? Ma abai, aku tak berkenan menyebutnya. Apakah 40 hari? Ma abai itu, aku tak berkenan menyebutnya, kata Abu Hurairah. Sehingga sampai sekarang kita tidak tahu apa maksudnya 40 dari tiupan sangkakala pertama ke tiupan sangkakala kedua di saat dibangkitkan semua manusia. Tapi jaraknya antara tiupan sangkakala pertama dan kedua itu 40. Wallahualam 40 apa? 40 hari kah? 40 tahun kah? Atau 40 abad? Wallahu a'lam. Yang jelas nanti semua akan dibangkitkan. Tiba-tiba semua sudah di yaumil mahsyar, di padang mahsyar, di lapangan yang sangat luas, disebut padang mahsyar. Nggak tahu juga kenapa disebut padang ya, padahal waktu itu Padang sudah hancur juga, sama kayak Jawa, sama kayak Kalimantan. Nggak ada lagi ketika di sangkakala kedua. Untuk apa manusia dibangkitkan di tiupan sangkakala kedua? Untuk dimintakan semua pertanggungjawaban atas segala perbuatan, ucapan yang selama hidup di dunia mereka lakukan. Sedangkan hewan tidak dibangkitkan. Iblis, setan dibangkitkan, malaikat dibangkitkan, tapi hewan-hewan tidak dibangkitkan. Nanti dalam persidangan Allah yang Maha Adil ada hewan-hewan yang diadili. Nah, jadi hanya hewan yang diadili saja yang diperlihatkan untuk kembali nanti jadi tanah. Untuk apa hewan dikembalikan? Untuk disidang agar hewan yang bersalah dikisos. Nah, jadi nanti para kafir akan lihat ada sapi, ada kambing yang bertanduk, menanduk kambing yang tidak bertanduk sampai mati. Nanti disidanglah oleh Allah SWT, kambing yang bertanduk dihukum bersalah. Lalu divonis oleh Allah, vonisnya apa? Kisos. Tapi ketika dikisos, maka Allah berkata hukumannya kuni turoba, jadilah kamu tanah. Nanti orang kafir melihat, ya Allah, kalau keenaknya ya jadi hewan, ya hukumannya cuma jadi tanah. Ya akhirnya mereka minta supaya juga jadi tanah. Tapi ternyata mereka minta dimatikan agar jadi tanah, tidak dimatikan. Mereka minta supaya nanti kalaupun diazab, minta azab yang diringankan, tapi malah azab makin ditambah-tambah. Jadi kisosnya hewan itu hanya untuk menghinakan orang-orang kafir. Nah inilah nanti di saat tiupan sangkakala kedua, dan itu banyak peristiwa. Di antara peristiwanya seluruh manusia panik. Dan sebagian dari peristiwa ini sudah kita bahas di surat An-Naba ketika kita menyampaikan ayat 16 sampai ayat 20 surat An-Naba. Jadi antaranya kepanikan manusia adalah mereka mencari orang yang bisa dimintakan tolong, tapi tak ada yang bisa menolong. Minta syafaat, tak ada yang. Seluruh manusia mukmin maupun kafir butuh syafaat, tapi tidak semua mendapat syafaat. Asy-syafaat artinya pertolongan ya di hari kiamat. Sejak kapan? Sejak awal berbangkit. Jadi sejak awal berbangkit sampai melewati sirat, bahkan sampai sudah masuk surga, sampai bahkan sudah masuk neraka, seluruhnya butuh syafaat, tapi tidak semua dapat syafaat. Ya. Nah, keadaan manusia bagaimana waktu itu? Yauma tarjufur rajifah tatba'u ar-rajifah qulubu yawma idzi wajifah. Hati manusia maksudnya pada hari itu penuh dengan ketakutan. Ya, hati manusia pada hari dibangkitkan diikuti dengan tiupan sangkakala kedua itu sangat ketakutan. Qulubu yawma idzi wajifah, sangat gentar, berdebar-debar, sangat panik. Ya, wujuh yauma idzin khashi'ah,
Wajah-wajah hari itu khasyi'ah, amat ketakutan, amilatun nasibah, sangat kepayahan, sangat keletihan. Ya, manusia ya sudah panik semua karena ya kondisi begitu menyeramkan. Ada yang berbangkit dalam bentuk wajah bukan manusia, wajah binatang, wajah babi, wajah monyet, wajah kedelai. Ada yang berwajah keledai, keledai, wajah keledai. Semuanya panik, semuanya tidak tahu melakukan apa. Bahkan mau cari kerabat tidak ada yang berkenan. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Ya, hari itu seorang akan menjauh, berlari dari saudaranya, tak mau ketemu. Padahal kalau kita panik, kita kepengen ketemu yang paling dekat dengan kita kan. Tapi justru hari itu semuanya lari. Ya, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi. Lari menjauh dari ibu dan ayahnya. Wa sahibatihi wa bani, jauh dari istrinya, menjauh dari anak-anaknya. Kenapa semuanya takut? Semuanya lari menjauh. Masing-masing semuanya ingin takut kalau pahalanya diminta oleh yang lain. Makanya takut ketemu, takut diambil pahalanya. Ya, yang kedua, kalau ketemu takut nanti dituntut. Suami lari dari istrinya, takut nanti istrinya menuntut. Istri lari dari suaminya, takut suaminya menuntut. Ada hak-hak suami yang tidak diberikan, suami tidak memberikan hak istri. Anak akan menuntut, kenapa orang tuanya taat di dunia, dia tidak diajak. Kemudian anak lari dari ibunya juga takut dituntut, kenapa kamu tidak berbakti pada orang tua. Wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Kami bangkitkan pelaku dosa besar itu nanti di hari kiamat, mereka dengan wajah biru saking pucatnya. Bahkan wa afidatuhum hawa, kata Nabi, dan jantung mereka kosong. Jadi wajah membiru semuanya saking pucatnya, jantungnya kosong, nggak ada jantungnya. Para ulama mengatakan apa? Karena saking pucat dan saking takutnya, jantung itu naik ke tenggorokan sehingga tidak ada di tempatnya. Saking ketakutannya orang di hari kiamat itu, absaruha khasyi'ah, ya, pandangan mereka penuh dengan ketakutan dan semuanya mencari-cari. Akhirnya karena semuanya posisinya sama, ketakutan, lalu mereka semua mencari bala bantuan, yaitu mencari syafaat. Mula-mula mereka dengan panik, dengan penuh ketakutan itu datang kepada kakek moyang Adam alaihissalam. Mereka datang berbondong-bondong. Apa kata mereka ketika bertemu Nabi Adam? Ya Adam, anta abul bashar, khalaqakallahu biyadaihi wa ahjada malaikatu, ama tara ma nahnu fi, ala tas'alana 'inda rabbik. Wahai Adam, kakek moyang kami, ya, kakek moyang kami, anta abul bashar, engkau adalah ayah seluruh manusia. Khalaqakallahu biyadaihi, Allah langsung menciptakan engkau dengan kedua tangannya. Wa ahjada malaikatahu, dan Allah memerintahkan sujud semua malaikat-malaikatnya kepada engkau ya Adam, ya. Amatara manah nufi, tidakkah engkau lihat nasib kami sekarang wahai kakek moyang kami, ya. Ala tashwalana 'inda rabbik, tidakkah engkau bisa memintakan syafaat ya untuk kami dari sisi Tuhanmu? Apa kata Nabi Adam? Inna rabbi qad ghadibal yaum, sesungguhnya Tuhanku amat murka hari ini, ghadban, dengan kemurkaan, lam yaghdab mislahu qablahu wala yaghdab mislahu ba'dahu. Ya, Tuhanku tidak pernah marah semarah ini sebelumnya dan tidak akan pernah marah semarah ini setelahnya. Idhabu ila ghairi, pergilah kalian kepada selainku. Idhabu ila Nuh, pergilah kepada Nabi Nuh. Datanglah kepada Nabi Nuh, minta syafaat, ya, berbondong-bondong pada Nabi Nuh. Datang pula, ini hadisnya satu halaman panjang Pak, ya, cerita gitu aja. Jadi datang kepada Nabi Nuh sama, ya Nuh ala taramana
nahnu fi, kau lihat bagaimana kondisi kami. Ala tas'alu lana 'inda rabbik, tidakkah kau bisa mintakan syafaat pada Tuhanmu ya untuk kami? Maka Nabi Nuh mengatakan, ya sama jawabannya, dan menjawab, anakku saja, istriku saja ya membangkang, tak bisa aku selamatkan. Idhabu ila ghairi, pergilah ke selainku. Maka semua pergi lagi. Pada Nabi Ibrahim juga jawabannya sama, pergi lagi kepada Nabi Musa, pada Nabi Isa juga sama. Akhirnya datanglah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, barulah Nabi Muhammad SAW tidak menunggu datangnya umat, beliaulah yang berinisiatif memberi syafaat. Tapi tidak serta-merta memberi syafaat. Mendengar umatnya menjadi penghuni neraka jahanam, karena di antara umatnya ada yang mati dalam keadaan maksiat, belum bertobat, mati. Ada nggak orang beriman yang mati lagi buat maksiat? Ada ya? Belum sempat tobat, ada ya? Lagi kredit riba, ya masih riba, mati. Ada nggak Bu? Ada. Beli rumah, kredit riba. Beli mobil, tidak sabar, kredit riba. Motor riba. Mati belum lunas, belum selesai riba. Nah, nanti masih ada tauhid di hatinya, masih ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, itu nanti diantara yang dapat syafaat. Apakah yang sudah masuk surga tidak dapat syafaat? Dapat syafaat. Jadi yang paling rendah di neraka jahanam sampai yang paling tinggi dapat surga Firdaus, tetap butuh syafaat dari Rasulullah. Tapi sebelum begitu, mintanya bukan ke Rasul, minta kepada Allah. Mesti kita berdoa, Allahumma syfa' lana, ya Tuhan kami, berikan syafaat kepada kami. Bisa saja biwasilati Rasulillah, lewat Rasulullah. Nanti Nabi datang kepada Allah Subhanahu wa taala dihadang oleh barisan malaikat, saf-safan, malaikat rapi dengan safnya, dengan barisannya, ya, ratusan ribu bahkan tak terhingga menghadang Nabi SAW. Nabi dengan murka berkata, beri saya jalan, ya, ini Rasulullah, saya adalah utusan Allah. Nanti malaikat mendengar Nabi membentak langsung getar, bergetar, malaikat gemetar, langsung membuka barisan di aras. Nabi berjalan menuju aras Allah. Sampai di depan aras, kharra sajidan li rabbih. Nabi pun tersungkur sujud yang lama di hadapan Tuhannya. Tidak bangkit-bangkit dalam waktu yang sangat lama, sujud aja. Berapa lama? Tidak disebutkan dalam hadis berapa lama, tapi sangat lama. Sampai Allah berfirman, ya, waqila, dikatakan kepada Rasulullah, ya, irfa ra'sak, angkat kepalamu, sal tu'ati, mintalah apa saja akan diberikan. Nabi tidak mengangkat kepalanya dalam sujud, terus sujud, ya, tidak mengangkat kepala. Ya, barulah Allah berkata, isfa' tasyafa', isfa' tasyafa', berilah syafaat, engkau telah diizinkan memberikan syafaat. Baru Nabi mengangkat kepalanya dan bergegas memberi syafaat kepada umatnya. Nah, itu prosesnya. Dalam keadaan begitu, syafaat sudah diberikan sejak hari berbangkit, terus diberikan saat yaumil mahsyar, terus diberikan saat di audit, dihisab amalnya, ketika ditimbang semua amal manusia, bahkan ketika melewati sirat, bahkan ketika sudah masuk neraka, bahkan sudah masuk dalam surga, tetap Nabi beraktivitas menyampaikan syafaat kepada umatnya. Soal syafaat ini nanti kalau bisa ada waktu kita bahas tersendiri, ya, karena penting itu. Ya, banyak-banyak bersalawat kepada Nabi. Kalau disebut Nabi Muhammad, jangan diam aja. Ya, kalau disebut Nabi Muhammad tidak bersalawat. Apa salawatnya? Misalnya saya sebut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, soal redaksinya bebas. Kalau anak santri bilang bisa dengan jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah apa? Assalatu wassalamu ala Rasulillah.
atau salam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bisa as-salatu wassalamu mubtada, ya, kemudian jar majrur sebagai khabar sibul jumlah. Atau dengan fi'il madhi, jumlah fi'liyah, misalnya fi'il madhi sallallahu ala Muhammad wa sahbihi ajma'ina wa sallam, atau fi'il mudhari yusallun innallaha wa malaikatahu yusallun, atau dengan fi'il amar perintah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin. Boleh semua, ya. Jangan dikatakan ada salawat bid'ah, karena dia tidak paham nanti ilmu bahasa Arab, tidak paham balaghah, wah salawat itu bid'ah. Jangan cepat-cepat, karena memang bahasa cinta umat kepada Rasulnya nggak ada kecuali salawat yang telah diberikan kebolehan. Yang lainnya nggak boleh. Kalau minta nggak boleh, ya Rasulullah beri kami rezeki, bukan, nggak boleh. Tapi kalau syafaat redaksinya macam-macam, Allahumma sholli ala, bukan kita mendoakan Nabi, ya, bukan, artinya memang kayak mendoakan, ya Allah, Allahumma sholli wa sallim, ya Allah sejahterakan dan selamatkan Nabi kami Muhammad. Tapi maknanya bukan mendoakan Nabi dari kondisi terpuruk menjadi lebih baik, bukan Pak. Karena orang-orang yang tidak paham bersama orang kafir menggunakan dalil ini untuk mengatakan Nabi tidak selamat. Beda dengan Nabi kami, kata mereka, yang mereka angkat anak Tuhan itu, mari dia mengorbankan dirinya untuk keselamatan umatnya, menembus dosa. Nah, kalau Nabi kalian belum selamat, dia didoakan oleh umatnya. Apa jawaban Anda ketika orang kafir ngomong begitu? Apa jawaban ibu-ibu? Nanti tetangga kafir bilang begitu. Oh iya ya, berarti Yesus sudah menebus keselamatan untuk umatnya, sedangkan Nabi Muhammad minta didoain kepada umatnya untuk selamat. Terbalik, ya, artinya banyak murka. Ya, jangan salah paham. Kalau mereka mengatakan Nabi menebus dosa untuk seluruh umatnya, itu kita bisa debatkan secara logika, hal itu tidak mungkin. Ya enggak? Bagaimana? Ya, Nabi Isa itu bahasan tersendiri juga. Saya ingin mengatakan begini, bukan hanya Nabi, kalau artinya begitu, Allah pun berselawat kepada Nabi. Apa Allah berdoa kepada Nabi? Innallaha wa ini ayat ini, bukan hadis. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan seluruh malaikat bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Orang beriman bersalawat. Tidak sama mana salawat antara salawat Allah, salawat malaikat, dan salawat umat. Ketika Allah bersalawat pada Nabi, maksudnya Allah membanggakan Nabi kepada seluruh penghuni langit, bahwa Nabi Muhammad adalah hamba yang paling dicintai, yang paling dibanggakan di hadapan seluruh penghuni langit. Ketika malaikat bersalawat kepada Nabi, menunjukkan bahwa malaikat hormat, sangat hormat kepada Nabi SAW, dan juga membanggakan kepada sesama para malaikat, saling membanggakan Nabi Muhammad SAW. Ketika umat bersalawat pada nabinya, bukan mendoakan, bukan. Salawat dalam pengertian yaitu bahasa cinta umat kepada nabinya yang diajarkan. Tuh, bahasanya kayak bahasa kita itu, kalau ada anak buah ngomong kepada bosnya. Bosnya baru sampai kantor, kata anak buahnya, selamat pagi bos. Ketika si anak buah ngomong selamat pagi bos, itu apa maksudnya? Apa bosnya baru dari kecelakaan? Selamat siang, selamat sore. Bukan, itu bukan bosnya dari celaka. Seorang anak buah takzim dan hormat kepada bosnya, dia mengucapkan selamat pagi sebagai sopan santun. Nah, ketika umat bersalawat kepada Nabi seperti itu, ya, karena Nabi pasti selamat dan Nabi pasti ya akan memberikan syafaat kepada umat, bukan meminta pertolongan dari umat karena beliau celaka. Jadi ini jangan diartikan tanpa ilmu seenaknya saja, artikan Nabi Muhammad tidak selamat, ya. Justru beliau nanti juru selamat di akhirat.
Bahkan yang sudah masuk neraka pun bisa keluar di syafaati Rasulillah, dengan syafaat yang Allah izinkan ke Rasulullah. Kalau disebut syafaat Rasul, maksudnya pertolongan Allah lewat Rasulullah. Yang kedua, yang akan mendapat syafaat selain yang rajin salawat adalah ya ketika didengarkan azan ya berdoa setelahnya. Ya kata Nabi, ya man da'a, barang siapa yang berdoa setelah azan dengan doa Allahumma rabb hadhihi ya Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta halat lahu haqqat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Barang siapa yang berdoa setelah digunakan azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, ya Allah, ini panggilan yang sempurna. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, Tuhan, panggilan yang sempurna ini, was sholatil qa'imah, dan salat yang pasti akan ditegakkan, was sholatil qa'imah adi Muhammadanil wasilata wal fadilah, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan keutamaan, yaitu keutamaan dan wasilah untuk memberikan syafaat. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta, dan bangkitkanlah dalam kondisi maqam yang sangat terpuji, ya, sebagaimana engkau janjikan kepadanya. Jadi Nabi akan bangkit dengan maqam terpuji. Maka kata Nabi, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, maka dia berhak mendapat syafaatku di hari kiamat. Nah, jadi bos sekalian, jangan abaikan azan. Kalaupun kita ada aktivitas nuntut ilmu, memang diperbolehkan untuk melanjutkan nuntut ilmu, tapi berhentilah dahulu untuk berdoa setelah azan. Ya, lanjut lagi aktivitas, silakan kalau nuntut ilmu. Tapi kalau aktivitas lain azan, ya kita hentikan, sholatlah berjamaah dulu. Kalau aktivitas nuntut ilmu gimana? Boleh menundanya dengan mendengar azan lebih dahulu dan berdoa setelahnya. Setelah itu kita lanjutkan aktivitas nuntut ilmunya, itu boleh. Kalau kita nuntut ilmu dan diawali misalnya 2 jam sebelum zuhur atau 1 jam sebelum, jangan sampai pas azan baru mulai nuntut ilmu, itu salah. Ya, tanggung banget. Ya, kita sholat dahulu, setelah itu baru nuntut ilmu. Tapi kalau di tengah-tengah kita nuntut ilmu belum selesai azan dikumandangkan, ada 2 pilihan. Pilihan pertama, berhenti dahulu, sholat, lalu kita lanjutkan setelah sholat. Atau kita boleh lanjut nuntut ilmu dengan berhenti dulu pas azan, jawab azan, doa setelah itu, baru kita lanjutkan nuntut ilmu. Tapi aktivitas lain, kalau azan, berhentilah. Ya, kalau selain nuntut ilmu, berhentilah, lalu sholat, baru setelah sholat, lanjutkan aktivitas lain itu. Nah, ini yang dapat syafaat yaumil akhir, ya banyak salawat dan berdoa sesudah azan. Oke, ya, tadi sampai Nabi. Yang Nabi lain tidak. Ada pun Nabi juga memberi syafaat, tapi namanya asy-syafa'atus sughra, syafaat yang kecil, terbatas kepada kaumnya yang beriman. Nabi Isa memberi syafaat kepada kaum Hawariyin. Ya, Nabi Musa memberi kepada sahabat-sahabat Bani Israel yang taat, dan juga nabi-nabi yang lain begitu juga. Sedangkan orang yang beriman ada fasilitas syafaat kecil. Di antaranya apa, Bu? Hafizul Quran. Anak kita hafal Quran, kerabat kita itu bisa. Kata Nabi, Al-Quran was-shaum, as-shaum wal-Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Orang yang rajin puasa dan yang sahibul Quran memberi syafaat yaumil qiyamah. Jadi kalau ada anak-anak kita hafal Quran, selama ini kita dapat informasi dari hadis bahwa orang tuanya akan diberikan mahkotah, ya kan? Dan jubah kebesaran. Selain itu, anak yang habis Quran atau karib kerabat yang habis Quran akan memberi syafaat kepada 10 keluarganya, dengan syarat dia menjaga hafalan Qurannya. Ya, barangkali kita sulit mendapat syafaat yang lain, nah syafaat Quran. Ya, cintai Al-Quran, menjadi hamilul Quran, pengemban dakwah Al-Quran. Kalau tidak jadi hafizul Quran, jadi hamilul Quran. Hamilul Quran, siapa pengemban dakwah Quran? Semua yang terlibat dalam
dalam dakwah Al-Quran, baik itu penyokong dananya, yang memberi fasilitasnya, walaupun tidak habis Quran, bisa jadi hamil Quran. Dan yang paling hebat adalah ahlullahi fil ardi, yaitu menjadi dalam tanda kutip keluarga Allah di muka bumi. Siapa mereka? Tadi ya kata Rasul, ahlul Quran wa khassatuhu, yaitu ahlul Quran dan hamba spesial dari Allah. Nggak jauh-jauh dari Quran juga ternyata ya. Nah, silakan mana yang paling sangat memungkinkan, silakan kita ambil perannya sebagai orang yang akan mendapat syafaat, baik syafaatul uzma, syafaat besar, maupun asyafaatul sughra di yaumil akhir. Karena nanti semua orang butuh syafaat, tapi tidak semua mendapat syafaat. Hati-hatilah, kita hidup di dunia nanti akan menentukan nasib di akhirat kelak. Ini yang saya sampaikan sampai ayat berapa itu? 9 ya. Ya, ayat 10 insya Allah yang akan datang, karena ayat 10 ini respon orang-orang kafir terkait dengan kepastian dan kengerian hari kiamat. Mereka tetap menyepelekannya. Sedikit catatan, dulu orang-orang beriman dengan hari kiamat, Nabi menyampaikannya dan mereka yakin. Orang-orang yang ingkar dengan hari kiamat, mereka ingkar tanpa pernah mendapatkan kejadian apa gempa, tsunami. Kenapa? Selama Nabi hidup tidak ada gempa dan bencana alam. Kalau bahasa kasar kita sekarang, mereka tidak beriman itu wajar kan? Enggak pernah gempa. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Surah Al-Falaq ayat 3. Dan Allah tidak akan pernah turunkan azab selagi engkau hidup di tengah mereka ya Muhammad. Jadi Nabi hidup tidak ada gempa, Nabi hidup tidak ada tsunami dan banjir. Walaupun syirik sangat luar biasa. Yang syirik itu sampai ada 360 berhala, bukan di rumahnya, bukan di padang pasir, di dalam Ka'bah. Begitu luar biasa syiriknya, tapi tidak ada gempa, tidak ada bencana. Lalu mereka tidak percaya kiamat. Sepertinya kalau pakai pikiran yang sesat, normal aja nggak percaya ya. Tapi orang sekarang udah gempa berkali-kali, udah banjir, udah likuifaksi, udah tsunami, ada juga yang tidak percaya kiamat. Kan luar biasa keingkaran orang sekarang ini. Bahkan boleh jadi dia menjadi ketua partai, boleh jadi menjadi pemimpin dan lain-lain. Nah, ini perlu kita renungkan betapa dahsyatnya kemungkaran orang-orang hari ini. Ya, di zaman Nabi saja tidak pernah gempa, banyak yang beriman. Dan jelas bedanya yang beriman dengan kafir dengan hari akhir itu jelaskan. Nah, sekarang ini nggak jelas lagi. Yang tidak percaya dengan hari akhir itu pun ngakunya beriman. Ini yang mengerikan sekarang. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan kalau ada pertanyaan, ada waktu beberapa menit, saya persilakan. Bisa dengan adanya gempa yang ada di Cianjur itu kan banyak sekali yang memberikan bantuan, berbagai macam bantuan, baik itu tenda dan segala macamnya. Nah, di tenda itu tertulis dari bantuan gereja, lalu ada tanda salibnya, dan di tulisan bawahnya itu di mana umat Muslim, di mana orang Islam, di mana umat Islam itu. Nah, seolah-olah itu kan memicu orang-orang yang sedang dalam musibah itu mengambil kesempatan dari pihak bantuan itu agar untuk mengacaukan akidahnya. Untuk yang kuat akidahnya pasti akan, wah ini banyak bantuan dari non-muslim nih, atau bagaimana gitu. Nah, itu bagaimana pendapat untuk Ustadz untuk yang akidahnya mungkin kurang kuat atau bagaimana gitu, dan keadaan seperti itu. Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Pasukan FPI sudah di sana dengan bantuan tenaga dan bantuan akomodasi makanan dan tenda. Cuma tidak ada yang memberitakannya. Nah, ketika non muslim dengan cara seperti dia, silakan mereka beri bantuan, mengiklankan. Nah, cuman kalau dia bilang di mana umat Islam,
Nah itu kita perlu lihat, betulkah mereka menulis seperti itu. Kalau betul seperti itu, kita konfirmasi kepada pimpinannya. Ini tidak layak, ini provokasi, ini. Atau barangkali bukan mereka yang bikin, orang-orang bikin supaya mengadu domba, supaya terjadi perang agama. Ya, akhirnya umat Islam terprovokasi, akhirnya bikin hal yang sama, akhirnya benturan terjadi. Padahal kalau ada seperti itu malah musibah akan datang. Jadi kalau tidak damai, musibah akan datang banyak. Dengan damai, musibah tidak akan terjadi. Surat apa itu? Surat Hud ayat 116 atau 17 tuh. Wa ma kana Allahu ayyulikal qura wa ahluha muslihun. Allah tidak akan turunkan kehancuran di sebuah negeri kalau penduduk negerinya muslihun, damai. Nah, kalau tidak damai malah itu bencana. Hati-hati, ini provokasi, benar-benar provokasi. Nah, yang penting pihak penengahnya, pemerintah, tolong ditertibkan dan jangan berpihak. Pemerintahnya jangan berpihak. Siapa pemerintahnya? Dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah di lapangan. Ya, sampai lurah, camat, jangan berpihak, ditertibkan. Anda mau bantu, ya ikhlaslah. Kalau saya sebut-sebut, apalagi mancing-mancing. Kalau mau disebut, tentunya bantuan umat Islam jauh lebih banyak dari apa yang mereka lakukan. Cuman kita umat Islam diajarkan kalau sudah berbuat kebaikan, lupakan kebaikan itu, bukan diingat-ingat. Nah, tapi karena hal ini terjadi, maka saya rasa untuk kebaikan itu perlu juga diumumkan. Bukan untuk ria, tetapi untuk menjaga jangan sampai ada yang suuzon, ya, jangan sampai ada yang berburuk sangka. Seperti dengan pengajian yang lalu saya umumkan kepada Bapak Ibu, bukan untuk ria, ya kita sudah salurkan lewat RW separoh, dan separohnya lagi kita akan salurkan lagi lewat yang lain dengan jumlah total 1.300.000. Nah, nanti kan sampai ke sana. Lalu yang di sana kan nggak tahu dari mana itu. Karena umat Islam memang tidak disuruh untuk sebut-sebut apa yang sudah diberikan. Nah, jadi ibu sekalian, kita respon dengan baik ya, dengan baik, dan konfirmasi kepada pimpinan agama mereka, dan tolong jurinya pemerintah jangan berat sebelah. Karena umat Islam ini yang mayoritas ini 85% ya, justru sering dirugikan dalam perkara ini. Kita umat Islam 80% nggak pernah minta, yang penting kita minta cuma satu aja, penengahnya, wasitnya, tolong adil, itu aja. Nah, ini yang susah kadang-kadang ya. Kita merasa keadilan itu jauh, sehingga umat Islam yang berbuat begitu. Coba kalau ada posko dari Ormas Muhammadiyah, NU atau lain, yang Kristen mana? Misalnya, pasti itu dicari pelakunya itu sampai ke akar-akarnya dan langsung ditangkap. Nah, tidak terjadi sebaliknya kalau yang sekarang terjadi. Ya kasihanlah orang yang kena musibah itu diprovokasi begitu. Nah, tapi ini menunjukkan juga kelemahan kita, Bapak Ibu. Karena umat Islam ini ekonominya kalah dengan non-Muslim. Kenapa orang Islam ekonominya kalah? Balik lagi ke situ, Bu. Balik-baliknya umat Islam ini yang menghidupkan ekonomi kafir, dia tidak menghidupkan ekonomi Islam. Coba aja bank. Saya mau tanya, bank-bank konven, ya, apa bank ABC, apa abang tidak mandiri, abang yang lain-lain, itu tanya itu, cek KTP penabungnya, katanya penabung ya, itu akhirnya salah ya. Muslim semua, banyak kan. Coba bank syariah, dijauhi. Yang kedua, coba ibu berdiri di mall atau di depan Alfa atau di Superindo atau di mana-mana, retail-retail non muslim itu. Nanti setiap yang masuk survei KTP-nya lihat, yang banyak belajar muslim atau non muslim. Nah, yang banyak ke Alfa muslim kan? Nah, makanya mereka kaya. Nanti dia bilang ini kembaliannya 300 perak untuk bantuan bencana ya, untuk sosial ya. Nah, kita yang membuat mereka itu banyak saldo
sehingga datang mereka kasih bantuan. Nggak salah mereka, ya kita yang salah. Coba 800.000 masjid belum masuk musola. 800.000 masjid belum termasuk musola. Bayangkan kalau 800.000 masjid itu punya mat semua mat. Masjid At-Taqwa, At-Taqwa mat, Al-Muhajirin mat, Baitur Rahim mat, Al-Kausar mat, At-Taqwa mat, Baitur Rahmah mat, Baitur Rahman mat. Apa lagi namanya? Lalu jemaahnya hanya belajar di situ. Kita tidak perlu keluar begini. Nah, kadang-kadang kita lebih senang dan lebih bangga kalau produk non-muslim atau tempat bisnis non-muslim, AC, dingin, pelayannya cantik-cantik, ramah-ramah. Apa tuh umat Islam? Kalau bawain pesanan keringatan, baju basah, ketek basah. Nah, yang dilihat itu ya. Kalau selama itu yang jadi pertimbangan, kalau persaingan harga yang jadi pertimbangan, maka jangan bicara lagi keadilan. Adilannya nggak bisa, ya ada kita terzolimi. Kenapa? Akibatnya sendiri. Yang dibutuhkan bukan persaingan harga, tapi keberpihakan. Kemana kita berpihak secara ekonomi? Kalau saya tidak salah, Selasa yang lalu saya sampaikan ya surah Al-Jumu'ah 9, 10, 11 ya. Ada nggak saya sampaikan surah Al-Jumu'ah? Bagaimana Nabi membangun bisnis setelah hijrah, membangun Masjid Nabawi. Setelah bangun Masjid Nabawi, mempersaudarakan Muhajirin Ansar dulu, membangun Masjid Nabawi dan membangun apa? Pasar. Itu awal mula injakkan kaki di Madinah, bangun pasar. Di mana pasarnya? Di Masjid Nabawi. Di dalam masjid itulah pasarnya. Dagang sampai zaman Umar itu masih ada perputaran bisnis di dalam masjid. Di zaman Nabi lebih dahsyat lagi perputaran bisnis di dalam masjid. Di zaman Abu Bakar lebih dahsyat. Barulah di zaman Umar para pedagang dikeluarkan dari masjid, nggak boleh lagi mengganggu fungsi sholat nih. Tapi sebelum Umar mengusir pedagang dari masjid, beliau bangun lebih dahulu di sebelah kiri Masjid Nabawi itu pasar. Semua pasar-pasar dibangun oleh Umar bin Khattab, baru tidak boleh lagi dagang di masjid. Nah sekarang kita kalau lihat ada pedagang di masjid, keluar nggak boleh dagang di masjid, nggak boleh, ya kan? Sekarang itu kan, sehingga bisnis dipegang orang non muslim. Kalau tidak salah saya sampaikan itu 3 ayat terakhir surah Al-Jumu'ah. Bagaimana Nabi lagi khutbah, tiba-tiba para jemaah sahabat-sahabat ini meninggalkan Nabi sendirian. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'iman. Dan apabila mereka lihat peluang bisnis, ya mereka segera menuju berbisnis dan meninggalkan engkau sendirian khutbah di mimbar ya Muhammad. Nabi bicara ayuhan nu'as, ayuh masyarul muslimin jamaah sholatil jumu'ah rahimakumullah. Tiba-tiba semua pergi. Wahai tembok-tembok, wahai dinding-dinding. Habis, kenapa? Lagi dengar khutbah Nabi, sahabat melihat banyak debu-debu. Bersin-bersin mereka, banyak debu. Lihat ke belakang, ternyata kafilah dagang Yahudi dari seluruh dunia datang dengan kendaraan-kendaraan dagangnya, dengan wadah-wadah kosong ingin belanja. Sahabat keluar semua melayani para pembeli, tinggal Nabi sendirian khutbah di masjid. Maka turun ayat ini. Habis melayani orang-orang jual beli, kuda-kudanya, onta-onta, gerobak mereka sudah penuh dengan barang dagangan, udah bayar semua, udah transfer ya. Transaksi selesai, pergi semua pedagang-pedagang itu, udah sepi. Nabi sudah berdiri sejam 2 jam nungguin, baru masuk lagi, khutbah dilanjut. Turunlah ayat ini. Islam menguasai bisnis, ya. Makanya kalau kita lihat sekarang di Masjid Nabawi, di orang banyak pedagang kaki lima, banyak di mal-mal juga besar-besar semua. Itu sudah berlangsung dari dulu, Bu. Nah, sekarang kita jauhi, jangan ada pasar di masjid. Makanya sepi.
Masjid, di mana masjid sebelah kirinya pasar, sebelah kanannya kantor, rumah sakit, sekolah. Jadi semua aktivitas ke situ. Kalau azan penuh untuk masjid. Sehingga kalau masjid mau bangun, mau AC, pasang AC, nggak perlu minta-minta. Buat aja kota amalnya untuk pengadaan AC, pengadaan sejadah, langsung untuk renovasi tempat wudhu, langsung terisi semua kota amalnya. Kenapa? Karena semua ke sana. Nah sekarang di mana masjid, di mana kantor? Masjid di rumah, kantor di Subroto, Sudirman, di Gatot Subroto kantornya. Masjid di mana? Jadi kalau kita begini, kita selalu kalah. Makanya saya membayangkan bagaimana 800.000 masjid ditambah jutaan musola kalau semua ada marknya bangkit ekonomi Islam. Kita cuma dalil gini, kan jual beli itu mubah, nggak apa-apa jual beli dengan non muslim, itu sih yang kita bahas. Mubah, jual belinya mubah memang, asalkan bukan yang haram-haram, nggak apa-apa, nggak dosa. Tapi menjadi dosa kalau ada dampak buruk bagi umat Islam. Nah sekarang ada dampak buruknya, dosa apa enggak? Mereka bikin hasil dagang itu dari gereja, di kristenisasi di utara, Bengkulu Utara, di Papua, di NTT, di berbagai wilayah. Kalau ada dampak buruk itu yang mubah jadi haram. Karena kalau mazhab Syafi'i hukum bisa berubah. Taghayyurul ahkam ya bi taghayyuril azminah wal amkinah wal ahwal. Terjadi perubahan hukum dengan perbedaan tempat, waktu dan kondisi. Nah yang dimaksud hukum mubah itu yang berubah ya. Hukum mubah itu bisa berubah jadi haram, bisa jadi wajib, bisa jadi makruh, bisa jadi sunnah. Sedangkan hukum haram yang tidak berubah. Yang berubah itu hukum mubah itu. Dia bukan berubah sebenarnya, mubah itu netral, tergantung ya indikator yang mempengaruhinya. Nah sekarang indikatornya jelas begitu. Ya masih aja itu, coba aja. Kadang lebih bangga kalau belanja di tempat non muslim itu lebih bangga. Ya pas keluar dari tempatnya itu langsung membusungkan dada ya, kayak gagah banget. Tapi kalau belanja di warung muslim malu-malu, tutup muka apa itu ya coba. Nah wajarlah kalau kita dalam hal ini selalu merasa inferior padahal kita ini besar umat Islam. Tapi kita jangan sampai kalau kita lebih tinggi ekonominya berbuat seperti itu. Tetap keadilan ya, jangan dizolimi, minoritas jangan dizolimi, tetap dinaungi. Jelas ya Bu? Yang lain? Yang ingin saya tanyakan Ustaz, ketika musibah terjadi, bencana alam terjadi, tentu ada ibroh yang bisa kita ambil. Nah, banyak beredar atau banyak perbedaan pendapat, bahkan para ulama sendiri atau asati sendiri menyebutkan, ada yang menyebutkan bahwa musibah atau bencana alam yang terjadi itu adalah bentuk sayang Allah terhadap kita. Ada juga yang menyebutkan bahwa itu adalah azab Allah terhadap kita. Maka mana yang harus kita ambil? Itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ibu tanyakan ini pernah ditanyakan kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya, seorang bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika terjadi gempa di Madinah. Lalu dia bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, "Ya ummul mukminin, a'adzabun 'alaihim?" Apakah gempa ini adalah azab bagi wahai ibunda orang yang beriman? Jadi ini bagi ibunda, saya ulangi lagi, ini adalah istri-istri Rasul, ummul mukminin. Dalilnya surat Al-Ahzab ayat 3. Wa azwajuhu ummahatukum, istri-istri Nabi ibu-ibu kalian. Jangan terbalik, Teresa dipanggil Bunda Teresa. Saya sudah memberi batasan di setiap unit baik Qur'aniyah, baik TK, MI, MTS kalian, nggak usah panggil wali murid bunda-bunda, ayah-anda, nggak usah. Panggil formal aja, bapak-bapak, ibu-ibu, dah. Nggak usah sok-sok yes, bunda, ayah-anda. Sudah ngomong-ngomong bunda, mana SPP? Udah manggil bunda, manggil ayah anda minta SPP.
Ya kalau mau lagi potpon lagi, bapak-bapak, ibu-ibu mana SPP? Nah, gitu ya. Tidak, bunda, mana SPP? Anakmu 3 bulan belum bayar. Gak usah begitu. Termasuk Bu Nurul, gak usah dipanggil bunda. Ya, masuk Bu Nurul, panggil Bu Nurul, Ustazah Nurul, Ustaz. Itu aja. Yang dipanggil bunda itu si Nabi, kata Al-Quran, wa azwajuhu ummahatukum. Istri-istri Nabi itu ibu-ibu kalian. Bunda Aisyah, Bunda Khadijah, Bunda Sofia. Jadi untuk orang beriman 2 aja kondisinya. Pertama mau'izatan dan rahmatan. Mau'izah maksudnya bagi yang hidup, gempa ini adalah mau'izah, nasihat, pelajaran supaya tidak melakukan dosa yang menyebabkan datangnya bencana. Apa aja dosanya? Syirik. 2, tidak bayar pajak. Ini hadisnya ada, hadis Umar bin Khattab. Kemudian tidak bayar zakat maksudnya. Syirik, tidak bayar zakat. Kalau syirik tidak bayar zakat ini cirinya gempa. Kalau syirik selain gempa, tsunami. Kemudian zina. Zina cirinya gempa dan dibalikkan buminya. Biasanya kalau longsor, masuknya orang dalam tanah, itu dari zina. Atau LGBT, seperti kaum Nabi Lut. Likuifaksi, gempa, likuifaksi, dan riba. Nah, kalau riba ini semua jenis azab. Apalagi khamar. Ya, 5 ini secara khusus gempa, tapi untuk syirik dan lain itu selain gempa lain-lainnya. Karena dosa itu, maka jadi mau'izah, pelajaran supaya orang mukmin yang hidup tidak melakukan dosa-dosa itu. Itu yang pertama. Yang kedua, rahmatan, kasih sayang Allah bagi orang beriman. Kenapa? Bagi mereka yang kena musibah dan meninggal, maka mendapat rahmat, artinya dimasukkan ke surga dengan 2 syarat. Ketika musibah terjadi, tidak sedang maksiat. Yang kedua, tidak sedang meninggalkan kewajiban. Sholat dia kerjakan, dia tidak berbuat dosa besar. Mungkin dosa kecil, iya ada yang dikerjakan, tapi tidak berzina, tidak mencuri, tidak korupsi ya. Terjadi bencana ini, rahmat, masuk surga. Masuk surga. Kenapa? Ada hadis Nabi menyebutkan di antara mati syahid sahibul hadam, ketiban benda keras, atau sahibul qariqah, tenggelam, kena tsunami kah, kena gempa kah, atau sahibul ghariq, terbakar. Nah, ini masuk mati syahid. Atau wal mar'atu qad matat wa fi batniha waladun, perempuan yang sedang hamil meninggal, itu juga syahid. Yang kedua, kenapa rahmat kondisinya? Saya tanya, ibu-ibu, kalau tiba-tiba kita lagi ngaji ini gempa dahsyat, lalu rontok dari lantai atas ke sini, kita nggak sempat lari. Ketika gempa, apa yang terucap di lisan, Bu? Anakku gitu. Hartaku, mobil baruku gitu. Apa yang disebut? Astagfirullah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, ya kan? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ketiban lagi la ilaha illallah, astagfirullah. Itu kata Nabi, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah masuk surga. Itu rahmat namanya. Atau pengertian rahmat yang kedua, kita tidak tahu kalau kita tidak mati hari itu, korban-korban yang tidak mati hari itu, setelah itu dia ngapain? Ini ilmu Nabi Khidir. Ketika dia bunuh anak kecil, karena nanti setelah ini anak kecil ini akan jadi preman yang akan mendurhakai, memurtadkan kedua orang tuanya. Karena itu dia mati saat itu. Tapi tidak boleh kita praktekkan. Saya sudah punya ilmu Nabi Khidir nih. Wow, ini jemaah ini kayaknya koruptor nih, calon pejabat nih, saya bunuh sekarang. Nah, kita nggak boleh. Tapi kita ambil hikmahnya. Kenapa mereka wafat dalam gempa? Saat kan itu yang korban kebanyakan anak-anak ya. Kita berhusnuzon. Jangan-jangan mereka besar nanti jadi koruptor, jadi pezina. Lalu Allah matikan sekarang mereka jadi anak surga. Itu husnuzon. Ini berlaku untuk semua, Pak. Termasuk antum dapat
musibah apa? Lagi parkir mobil di basement motor ya? Kelihatan wajah-wajahnya pakai mobil semua nih. Oke. Pas pengajian ini pulang hilang mobil. Padahal baru beli, tapi dengan cash ya, bukan kredit ya. Itu pun jual-jual dulu baru beli. Hilang mobilnya. Apa yang terjadi, Pak? Musibah kan? Apa yang ada di hati kita? Ilmu lebih khidir, pakai. Khususon, ini mobil kalau tidak hilang, sejam kemudian saya akan melintas di Wonoraji, ini mobil akan terseret kereta api sejauh 2 kilo. Untuk menghindarkan itu, maka Allah hilangkan mobil sekarang. Sama ibu-ibu yang parkir motor juga hilang. Nanti motornya khususon Allah seperti itu. Maka hidup kita akan tenang terus. Itu rahmat. Bagi yang belum kena, namanya mau'izah, petunjuk supaya kita berubah. Ya, itu ya. Nah, kalau yang itu tahap pertama sebenarnya. Tahap kedua bisa jadi anggap kalau orang sudah hobi dengan dosa-dosa besar. Hobi itu tidak tahu malu. Orang dosa besar masih malu, masih Allah tutupi, Bu. Ada dosa tapi masih malu ketahuan, masih Allah tutupi, azab belum turun. Tapi kalau sudah bangga, apa salahnya saya nonton porno? Saya kan sudah dewasa, dilihat semua jutaan rakyat Indonesia. Dia tidak merasa bersalah. Ini pemahaman liberal, sekuler, menganggap kalau orang tidak dirugikan nggak apa-apa. Dia lupakan antara manusia dan Allah itu ada hubungan. Dianggap kalau manusia tidak dirugikan, ya nggak apa-apa. Saya nonton porno, saya gubernur, calon presiden, nggak apa-apa. Apa salahnya? Saya kan dewasa. Apa salahnya? Saya punya istri, nggak apa-apa. Dia berani ngomong di depan jutaan orang, nggak apa-apa nonton porno. Padahal itu memalukan. Kalau dia nonton dan dia masih malu, Allah masih tutupin. Kalau udah terang-terangan, Allah turunkan azab. Iya. Apapun dosa, jangan pernah merasa bangga, merasa tidak salah. Dosa apapun, jangankan yang besar, dosa kecil aja jangan bangga. Wah, tadi alhamdulillah saya buang puntung rokok di lantai dekat parkir motor, padahal di Bondo itu tidak boleh merokok. Saya berhasil membuang puntung rokok. Yes, itu kan puntung rokok dosa kecil, tapi dia bangga. Allah murka. Maksudnya apa? Dia malu. Ya Allah, tadi saya buang puntung, rasa malu ya. Bagaimana kalau ketahuan? Balik lagi dulu. Sebelum ketahuan dia ambil, dia taruh bersama. Apalagi kalau dosa besar dia bangga. Allah murka. Ingat Asmaul Husna, diantaranya selain Al-Ghafur, Maha Pengampun, Al-Muntaqim, Allah Maha Pendendam. Kaget ya? Al-Qahhar, Allah Maha Otoriter. Al-Qabid, Allah Maha Penyiksa. Yang bilang Allah. Yauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Tidak ada yang memberi azab sehebat azabnya Allah, enggak ada hari itu. Ya. Jadi kalau kita belajar Asmaul Husna harus tuntas ya. Selain belajar Al-Ghafur, Al-Ghaffar, At-Tawwab, Al-'Afu, ada juga Al-Qabid, Al-Muntaqim, Maha Pendendam itu. Apalagi Al-Qahhar, Al-Jabbar, Maha memaksakan, Maha otoriter. Nah, jadi kalau orang masih malu dengan dosa, masih Allah tutupi. Tapi kalau sudah bangga, maka azab menanti. Jangan berbangga dengan dosa. Lagi bangga dengan dosa, mati. Kena apa bencana. Ya itu ya. Jadi kita tidak bisa memvonis wallahu alam saat kejadian meninggal orang beriman dalam keadaan tidak meninggalkan kewajiban, tidak sedang maksiat, maka itu rahmat. Tapi bagi yang sedang judi, yang sedang zina, yang sedang tidur di atas perut yang bukan istrinya, lalu kejadian gempa begitu, itu azab itu. Azab karena dia tidak sempat taubat. Yang penting dalam hidup ini Pak, Bu, jangan kasih kesempatan maksiat. Kita tidak tahu. Pasti kita ini merasa pede ya.
Saya mau tanya ibu sekalian, rasanya di hati kita, Bapak Ibu, sore nanti masih hidup atau enggak? Rata-rata berkeyakinan, beranggapan masih hidup, ya kan? Sok pede ya. Tapi yang punya nyawa siapa? Bahkan bukan penulisan Nabi, besok pagi ada yang merasa kira-kira masih hidup nggak? Rata-rata iya kan? Bahkan masih berpikir nanti Ramadan saya akan begini. Berarti dia yakin Ramadan masih hidup kan? Iya nggak? Aduh, sebentar lagi Ramadan, nanti saya akan cepat-cepat planning beli tiket supaya nggak kehabisan, bisa pulang kampung mudik dengan harga tiket murah. Berarti sok pede dia bisa pulang mudik. Jangan-jangan pulang mudik beneran, pulang ke hadirat Allah SWT. Iya kan? Sok pede kita ini. Bahkan tahun depan masih mikir, tahun depan kalau saya ini nanti anak saya mau pesantrenin di Baitul Anidah yang tamat MI. Sok pede kita ini, Pak. Tahu-tahu banyak kita saksikan tetangga kita. Padahal kan kita yang meninggal sekarang itu adalah jadwal. Dan barangkali jadwal kita setelah dia. Kita nggak tahu, Pak, mentang-mentang masih sehat. Oh, tes medical check up, darah, gula semuanya normal. Saya ini masih hidup nih. Tapi kalau terang-terangan disuruh maju ke depan, bawa pegang mic ini, ngomong, saya nama paling sehat sedunia, saya pastikan nanti maghrib saya pasti masih hidup. Ada yang berani maju ke depan? Nggak berani kan? Jadi cuma sok pede doang, tapi nggak berani. Nah, nggak tahu. Orang-orang yang sedang di Cianjur itu nggak tahu juga mereka hari itu akan mati. Nggak ada yang tahu. Nggak tahu mereka akan terkubur rumahnya. Mereka tidak tahu. Nah, itu jadikan pelajaran. Awalam yahdilahum kam ahlakna min qablihim. Apakah tidak jadi hidayah bagi mereka? Sudah berapa banyak negeri-negeri yang telah kami ratakan dengan tanah sebelum kehancuran menimpa mereka. Jadi kehancuran sebuah negeri menjadi mau'izah, pelajaran bagi kita di negeri lain yang belum terkena bencana tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba Allah yang wafat dalam keadaan taubat ya. Saya tidak sebutkan wafat dalam keadaan sholat, dalam keadaan sujud, ya itu diharapkan. Tapi yang terpenting kita sebelum wafat sudah bertaubat dan tidak produksi dosa baru. Dosa-dosa kita sudah bertaubat, belum produksi dosa baru, kita udah mati. Jangan sampai produksi dosa baru mati, atau lagi korupsi mati, lagi mabuk, lagi sabu-sabu mati. Itu naudzubillah. Kita bermohon jangan sampai su'ul khotimah. Supaya tidak su'ul khotimah, jangan kasih kesempatan maksiat walau sedetik. Ya, banyak-banyak istighfar, jangan tinggalkan istighfar. Bila perlu kita mati sedang istighfar dan mengucapkan syahadah la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.